Selamat datang di Rahdi Wahai Channel. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana memulai Erkam di tahun 2023. Khususnya bagi madrasah yang di tahun ini akan mendapatkan bimbingan dan teknik untuk pelaksanaan Erkam di tahun 2023. Silakan disimak video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahdi Wahai Channel, di mana rekan-rekan akan mendapatkan informasi tentang aplikasi-aplikasi di Kementerian Agama. Yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis. Seperti saya jelaskan di awal, bahwa di tahun 2023 ini akan ada beberapa madrasah, beberapa kantor wilayah, dan beberapa kabupaten kota di Indonesia akan mendapatkan giliran bimbingan teknik tentang pelaksanaan rencana kerja dan anggaran madrasah yang berbasis elektronik atau sering disebut dengan Erkam. Oke, saya ada berada di Erkam awal mulanya, pintu masuknya untuk Erkam, di mana tercatat di sana ada EDM versi 2, Erkam V2 dan Erkam V1. Untuk tahun 2023 di video sebelumnya sudah jelaskan bahwa kita akan menggunakan Erkam V2, di mana kita sudah meninggalkan Erkam V1. Dan EDM V2 sudah dimulai bagi madrasah yang sudah BIMTEK di tahun 2020, 2021, 2022 yang berbasis online sudah menggunakan EDM versi 2. Sedangkan madrasah yang belum pernah BIMTEK di tahun yang saya sebutkan tadi masih menggunakan manual yang berbentuk format Excel. Oke, untuk tahun ini ada beberapa wilayah yang akan mendapatkan Erkam, bimbingan teknis Erkam. Nanti Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua tidak akan langsung menggunakan Erkam V2 dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini karena hal itu hasil pengalaman kemarin, hal itu tidak akan terjadi, tapi akan menggunakan Erkam latihan. Nah, ini adalah dashboard awal ataupun pintu awal untuk Erkam latihan. Di sini saya blok halamannya, nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua yang akan BIMTEK di tahun 2023 ini akan menggunakan Erkam latihan kemenak.co.id/login. Jadi semuanya akan terfokus di sini, walaupun tidak terlalu beda antara Erkam latihan dan Erkam yang sebenarnya. Oke, untuk sebelum masuk ke Erkam, ada beberapa hal yang Bapak Ibu rekan-rekan semua harus dipersiapkan agar supaya pelaksanaan Erkam nanti tidak terhambat, karena kita akan terfokus pada waktu yang serba cepat, yang harus pengerjaannya cepat selesai, karena rekan-rekan yang lain yang sudah Erkam BIMTEK sebelum tahun 2023 sudah melaksanakannya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, persiapan EDM dan Erkam tahun 2023. Apa yang disiapkan? Ada dua bagian besar yang harus kita persiapkan. Yang pertama, persiapan EDM, yaitu evaluasi diri madrasah. Dan yang kedua adalah persiapan untuk rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persiapan evaluasi diri madrasah. Nanti Bapak Ibu semua akan mengupload dokumen-dokumen yang harus disertakan atau dilampirkan dalam pengisian EDM evaluasi diri madrasah. Di video lain sudah saya berikan contohnya bagaimana cara pengisian EDM. Nanti di deskripsi saya akan perlihatkan video yang bisa Bapak Ibu simak dan perhatikan untuk mendapatkan informasi
dalam pelaksanaan pengisian EDM. Nah, di sini adalah untuk bagaimana apa saja harus dipersiapkan. Yang pertama adalah foto-foto absensi selama 1 tahun. Foto di sini adalah foto siswa, absensi siswa, dan absensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun. Yang kedua, rekapan dokumennya. Jika memang agak ribet dalam pelaksanaan pengumpulan absensi, baik itu absensi per kelas ataupun absensi yang tertulis di dalam agenda kelas, jika Bapak Ibu memiliki agenda kelas, jika memang ribet karena per hari, silahkan Bapak Ibu dibuatkan rekapan. Jadi rekapannya seperti apa dalam 1 bulan tersebut. Itu rekapan dalam 1 bulan, berapa persentase siswa masuk dalam kelas tersebut, kemudian direkap selama 1 tahun. Satu anggaran. Jika Bapak Ibu BIMTEK-nya tahun 2023, berarti rekapan absensinya adalah di tahun 2022. Filenya silakan dapat berupa dokumen ataupun Excel maupun PDF ataupun JPG. Silakan bisa dipilih. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Nah, yang harus dipersiapkan dalam kegiatan keagamaan adalah foto-foto kegiatan, seperti kegiatan sholat duha, sholat berjamaah, dan bisa saya tambahkan misalkan dengan jurnal-jurnal yang dibuat oleh guru mata pelajaran agama dan jurnal harian yang dibuat oleh guru pendidikan kewarganegaraan. Jadi, jurnal harian tersebut dapat dilampirkan dalam penilaian kegiatan keagamaan. Ataupun bisa juga tadi foto-foto kegiatan, misalkan siswa sedang sholat duha, siswa sedang melaksanakan sedekah, siswa sedang melaksanakan kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Jadi yang bersifat siswa keagamaan. Baik berupa foto maupun rekapan dokumen lainnya. Itu ya, itu yang kedua. Kegiatan keagamaan. Yang ketiga, kegiatan keikutsertaan MGMP. Nah, ini sering kita lupakan bukti-buktinya pada saat pelaksanaan MGMP. Nah, sekarang saya ingatkan agar supaya nanti pada saat sebelum Bapak Ibu pelaksanaan BIMTEK, Bapak Ibu sudah siap semuanya, tinggal di-upload. Walaupun pengalaman saya dari yang tahun yang lalu dalam pelaksanaan latihan itu memang walaupun belum siap, tidak masalah, tinggal upload saja, tinggal di-upload saja dalam web latihannya, karena tidak mesti file yang sebenarnya, yang penting filenya sesuai dokumen Excel, PDF, JPG. Jadi file apapun bisa di-uploadkan di sana. Akan tetapi kita singkirkan hal yang seperti itu, kita buktikan, kita siapkan bukti yang nyata agar supaya nanti pada pelaksanaan real tidak menggunakan rekam latihan, kita sudah siap mengupload dengan bukti yang sudah disiapkan. Daftar MGMP pun silahkan untuk disiapkan. Baik itu data hadirnya berupa langsung dari panitia MGMP atau pengurus MGMP KKM ataupun kecamatan ataupun kabupaten dan ataupun MGMP yang berbentuk SPPD itu bisa dilampirkan. Kemudian yang ketiga pelaksanaan pembelajaran. Nah, hal ini juga harus dilampirkan seperti foto-foto kegiatan workshop, peningkatan mutu pendidikan. Nah, selama Bapak Ibu guru yang melaksanakan peningkatan workshop, peningkatan mutu pendidikan, workshop, lokakarya, dan lain sebagainya, dapat dilampirkan. Nah, sekali lagi, jika tidak berbentuk file yang besar, bisa dibentukkan dalam zip. Tapi jika memang cukup, misalkan 2 atau 3 guru, silahkan saja untuk dilampirkan. Jika semua guru misalkan memiliki sertifikat tentang keikutsertaan workshop tersebut, silahkan dilampirkan dalam bentuk zip.
Kemudian rekapan RPP. Nah, penggunaan RPP. RPP-nya di sini sesuai dengan kurikulumnya, apakah masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Jadi RPP-nya pun harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Gitu. Ya. Kegiatan pelaksanaan. Jadi RPP Bapak Ibu gurunya yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing. Selanjutnya pelaksanaan pembiayaan. Ini di poin E, pelaksanaan pembiayaan, apa yang harus disiapkan? Bukti-bukti telah melakukan pelaporan dan BOS selama 1 tahun anggaran. Jadi perlihatkan bukti bahwa Bapak Ibu sekolah atau madrasah Bapak Ibu semua telah melakukan pelaporan BOS di tahun 2022. Nah, itu silahkan dilaporkan, silahkan di-upload bukti tersebut. Kemudian rekapan rencana anggarannya, RKAM-nya. Kalau Bapak Ibu belum melakukan BIPTEK, berarti RKAM manual yang berbentuk Excel. Silahkan di-upload untuk mendapatkan pengisian di poin E. Atau bukti pelaporan penggunaan BOS selama 1 tahun anggaran. Bukti pelaporan ini maksudnya adalah Bapak Ibu memberikan lembar checklist yang telah Bapak Ibu siapkan pada saat pelaporan kemarin misalkan. Ya, ada beberapa wilayah kabupaten yang telah melakukan madrasahnya telah melakukan pelaporan dan diverifikasi oleh verifikator. Nah, itu silakan di-scan kemudian di-upload di poin E, karena itu adalah bukti bahwa madrasah telah melakukan pelaporan penggunaan BOS selama setahun yang lalu. Jika tahun sekarang 2023, berarti tahun 2022. Nah, itu yang harus disiapkan dalam persiapan EDM dari poin A sampai ke poin E. Ada video lain yang bisa saya nanti jelaskan, saya perlihatkan di deskripsi video ini agar supaya Bapak Ibu mendapatkan referensi lain dalam pelaksanaan pengisian EDM. Nah, itu persiapan EDM poin A. Nah, sekarang persiapan RKAM ataupun di poin B. Apa yang harus disiapkan? Karena kemarin kita tahu di awal tahun 2023 Bapak Ibu telah melakukan penguploadan persyaratan pencairan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2023 di tahap pertama, dan salah satu syaratnya adalah mengupload RKAM di tahun 2023. Nah, itu sudah menjadi acuan Bapak Ibu untuk dibawa nanti pada saat BIMTEK RKAM di 2023. Karena apa? Karena saya pikir tidak logis jika Bapak Ibu mengupload di RKAM di portal BOS, kemudian pada saat penggunaan RKAM dirubah kembali RKAM-nya. Itu tidak logis, karena seperti hanya candaan, seperti hanya candaan pada saat penguploadan portal di portal BOS. Jadi Bapak Ibu silahkan hasil penguploadan kemarin di portal BOS yang menjadi salah satu syarat pencairan dana BOS, silahkan dibawa di saat BIMTEK nanti, karena itu akan menjadi acuan untuk pelaksanaan RKAM di tahun 2023. Kemudian yang terakhir, yang dipersiapkan di RKAM adalah komponen biaya dalam 1 tahun anggaran. Jadi pada saat kita pelaksanaan Excel RKAM, rencana kerjanya yang belum berbasis elektronik, itu sudah dijelaskan, sudah disebutkan akan digunakan apa anggaran sebesar misalkan 1 juta rupiah untuk pelaksanaan pembelajaran RPP, pembuatan RPP, pengembangan RPP. Harus beli apa saja. Nah, di format Excel-nya sudah diisi. Misalkan untuk membeli kertas, untuk membeli spidol, untuk membeli tinta, untuk membeli cartridge, ataupun untuk membeli ballpoint. Itu harus diperinci di komponen biayanya, sehingga pada saat nanti di RKAM, kita masuk ke RKAM yang real, kita sudah dipilah dan dipilih komponen biayanya yang harus kita keluarkan. Jadi tidak lagi repot, tidak lagi susah untuk mencari komponen biaya, karena sudah ada di Excel-nya.
keuntungan bagi madrasah yang sudah kemarin mengupload di portal POS dengan mengisi RK-nya yang berformat Excel. Keuntungannya adalah Bapak Ibu tidak susah, tidak bingung dalam nanti pelaksanaan di RK-nya, gitu ya. Apalagi di dalam format Excel RK-nya itu sangat diperinci, sangat perinci sekali, sangat detail, sampai tadi seperti pembelian ballpoint, pembelian tinta, pembelian kertas, dan lain sebagainya sudah tercatat di sana, sehingga Bapak Ibu nanti mudah dalam pembuatan komponen biayanya. Nah, mungkin itu saja dalam persiapan EDM dan RKAM di tahun 2023. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari video ini, yaitu persiapan dalam menghadapi BIMTEK RKAM di tahun 2023. Kalau nggak salah, pelaksanaan nanti di bulan Ramadan atau di akhir bulan ini. Jika ada perubahan, ya. Selamat berjuang, selamat memulai RKAM di tahun 2023, dan saya ucapkan selamat bergabung bersama madrasah-madrasah yang lebih awal dalam pelaksanaan RKAM. Dan insya Allah semuanya dimudahkan, dan insya Allah semuanya disesuaikan dengan harapannya masing-masing. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang baru mengenal channel ini, silahkan di klik tombol subscribe, kemudian silahkan di like video ini, dan tentunya silahkan dibagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis, dan yang gratis sangat bermanfaat bagi kami. Terakhir, tetap sehat, tetap semangat, tong hilap rah diwai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.